Sebenarnya apa yang terjadi di balik polemik pencopotan Brigjen Endar dari Direktur Penyelidikan KPK? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Wadah Pegawai KPK periode 2018 hingga 2021, Yudi Purnomo, serta peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, Mas Yudi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, apakah Anda melihat ada kemiripan yang terjadi pada Brigjen Endar seperti Anda waktu itu meninggalkan gedung KPK? Ya, tentu ada beberapa yang beda dan juga ada beberapa yang sama ya. Bahwa hal ini yang persamaan yang paling jelas adalah ini kan terkait dengan adanya dugaan upaya penyikiran oleh pimpinan KPK terhadap orang-orang yang diduga kritis seperti itu. Nah, permasalahan ini kan sebenarnya itu tidak menjadi masalah ketika Pak Kapolri ya menyampaikan surat perpanjangan ya kepada pimpinan KPK bahwa Brigjen Endar ya diperpanjang 1 tahun karena memang surat tugasnya biasanya 1 tahun ya kan. Ya. Nah, namun kenapa tiba-tiba beberapa hari kemudian ketika tanggal 31 ya ada surat bahwa yang bersangkutan dipulangkan. Ini kan menjadi tanda tanya, ini kan menjadi kejanggalan ya. Ya kemudian Kapolri pun menyampaikan surat balasan lagi ya bahwa yang bersangkutan tetap di KPK. Kita pertama tinggal tunggu ya dari pimpinan KPK itu jawabannya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentu saja yang paling menarik adalah begitu surat bahwa yang bersangkutan dipulangkan langsung ditunjuk PLT ya. Tanpa mereka membalas dulu surat dari Kapolri. Ini kan menarik. Mengapa terlalu terburu-buru ya? Artinya sekarang statusnya Pak Endar ya harusnya tetap sebagai pegawai KPK. Ya, itulah sebabnya saya menggarisbawahi ini adalah konflik internal KPK. Ya. Belum atau bukan antara institusi. Itu yang pertama. Selanjutnya Pak Endar kan sudah menyampaikan kepada Dewas ya, melaporkan pada Dewas ya terkait kejanggalan pemulangannya yang tidak sesuai dengan prosedur. Kenapa? Karena yang menarik di peraturan komisi KPK ya itu bisa dipulangkan kalau dia melanggar etik berat lagi, disiplin berat. Ini kan nggak ada, etik nggak ada, disiplin nggak ada. Nah, kenapa dipulangkan? Penugasan bagi kepolisian di KPK itu bisa kembali kalau pertama ditarik oleh institusinya karena promosi biasanya menjadi Kapolres kah atau sekolah kah dan lain sebagainya. Ya, kemudian kedua atas inisiatif sendiri. Kenapa ini dibikin? Supaya pegawai KPK independen, bukan karena menangani kasus kemudian tiba-tiba ditarik. Ya kan, tiba-tiba dipulangkan. Ya, jadi harus ada perlindungan seperti itu. Nah, sekarang kan kasus sudah semakin besar, ya. Nah, sekarang bagaimana nih pimpinan KPK, ya, mereka menyikapi seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana Dewas? Ya, saya lihat Dewas pun kemarin sudah menyatakan bahwa Pak Endar itu belum pernah kena sanksi etik, ya. Nah, artinya kan rekam jejaknya bagus dari sisi prestasi, ya. Apalagi tadi juga disampaikan ke media saya baca ya bagaimana prestasi beliau ya di saat KPK sedang mengalami penurunan kepercayaan namun mampu melakukan OTT, mengungkap kasus korupsi hingga tahap penyidikan. Jadi sekarang intinya adalah mengapa pimpinan KPK memulangkan ya yang bersangkutan ke kepolisian padahal yang bersangkutan masih tetap sebagai pegawai KPK dan kedua mencopot jabatan beliau sebagai Direktur Penyelidikan. Seperti itu, Mas. Oke, apa alasan sesungguhnya saya akan tanya itu ke Mas Zainur ya, kenapa kemudian KPK harus menyingkirkan Brigjen Endar? Kita akan bahas itu saja, kami akan kembali bersama kami di Prime Time News. Saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, menurut Anda apa alasan sesungguhnya Brigjen Endar ini dicopot? Ya, di beberapa media massa mengemuka bahwa ada perbedaan pendapat antara Deputi Penindakan dan juga Direktur Penyelidikan dengan pimpinan KPK dalam penanganan satu perkara. Ya kita sebut saja Formula E begitu ya. Nah, menurut saya soal pemberhentian pegawai itu pada dasarnya adalah tindakan administrasi kepegawaian yang bersifat biasa. Tetapi jika alasannya tidak jelas, tidak akuntabel, misalnya
Direktur Penyelidikan tidak melakukan pelanggaran kode etik yang berat, maka kemudian kita mempertanyakan, ada apa di balik pemberhentian Brigjen Endar? Nah, kalau kita membaca bahwa Brigjen Endar berbeda pendapat dengan pimpinan KPK kemudian diberhentikan, tentu ini sangat bahaya. Ya, kita sangat berharap selama ini bahwa KPK itu harus bersifat independen, bebas dari campur tangan kekuatan apapun, kepentingan apapun, termasuk kepentingan-kepentingan politik. Nah, perwujudan dari independensi KPK itu salah satunya adalah di bidang kepegawaian, bahwa pegawai KPK tidak dapat diberhentikan tanpa satu alasan yang berdasarkan hukum, yaitu melakukan pelanggaran kode etik yang berat. Nah, itu ternyata tidak terjadi pada Brigjen Endar. Brigjen Endar tidak melanggar kode etik berat, tetapi diberhentikan. Nah, sehingga masyarakat membaca memang motifnya tidak lain selain motif politik. Nah, menurut saya ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena ini bisa mempengaruhi independensi KPK dan menyeret KPK kepada pusaran politik. Nah, kalau kita lihat dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan, penyelidik dan penyidik KPK itu bersifat independen. Bahkan mereka tidak dapat diintervensi oleh atasannya langsung. Kalau tidak dalam satu tim tugas, apalagi ini diintervensi oleh pimpinan. Kita tahu sekarang di dalam Undang-Undang 19 2019 tentang KPK, pimpinan KPK itu bukan lagi bersifat sebagai penyidik maupun penuntut umum. Artinya, meskipun pimpinan KPK itu memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara keseluruhan terhadap KPK, tetapi di dalam pelaksanaan tugas penyidikan dan penyelidikan, pimpinan tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengintervensi perkara yang sedang dilidik oleh penyelidik dan disidik oleh penyidik. Nah, ini yang kita khawatirkan bahwa politik telah masuk ke dalam kerja-kerja KPK dan itu sangat berbahaya. Nah, kita tentu selama ini mendukung ya KPK itu proses apapun, kasus-kasus yang misalnya terkait dengan politik, tetapi harus profesional berdasarkan dengan hukum. Kalau penyelidik dan deputi penindakan sudah mengatakan belum ada bukti permulaan yang dipegang, maka pimpinan tidak bisa memaksakan itu kepada direktur penyelidikan dan deputi penindakan, Mas. Oke, Mas Yudi, singkat saja, apakah memang Ketua KPK bermain politik? Ya, itu yang harus ya diusut oleh Dewan Pengawas ya. Pertama yang harus memeriksa semua pimpinan KPK ya, mengapa mereka kalau kita lihat dari jubir mengatakan itu katanya putusan semua, mengapa mereka bisa setuju semua. Kemudian yang kedua memeriksa sekjen ya, apakah aturan itu sudah dipenuhi oleh mereka, dan juga orang-orang atau pegawai KPK lain yang terlibat di masalah pengembalian ini. Dan ingat Mas, kalau ini tidak selesai ya kita lihat bagaimana konflik internal yang semakin terbuka, nggak hanya sendirian, didukung oleh pegawai KPK ya. Bahkan tadi ada isu bahwa ada yang mogok lah, inilah gitu kan yang berada di media walaupun dibantah oleh KPK ya. Namun kan isu ini kan membuat kontraproduktif, membuat pemberantasan korupsi semakin suram gitu kan, yang tentu akhirnya akan membuat kepercayaan publik kepada KPK semakin menurun ketika tidak tuntas motif siapa orang yang paling bertanggung jawab terhadap pengembalian Brigjen Endar kembali ke kepolisian dan dicopot jabatannya dari Direktur Penyelidikan KPK. Seperti itu, Mas. Oke, kita tunggu proses selanjutnya yang akan dijalani oleh Dewan Pengawas KPK. Terima kasih Mas Zainur, terima kasih Mas Yudi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.